خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat merasakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Mudah-mudahan dengan nikmat yang sampai dengan detik ini kita rasakan semakin menambah keimanan kita, syukur kita, dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa membantu kita, menolong kita untuk selalu mengingatnya, untuk selalu bersyukur atas segala limpahan nikmat-nikmatnya. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan pertolongan dan bantuannya kepada kita untuk senantiasa memperbaiki ibadah kita kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya yang selalu istiqamah untuk menapaki sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah Musalla Nur Rahman rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan kita di pertemuan ini, insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian kita kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai dengan pembahasan hadis yang kedua, bagian dari pertanyaan malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang martabat yang ketiga, tingkatan yang ketiga yang ada dalam agama kita. Telah kita bahas tingkatan yang pertama, yaitu al-Islam. Tingkatan yang kedua yaitu al-Iman. Dan tingkatan yang ketiga yang saat ini akan kita bahas yaitu al-Ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil ihsan." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang apa itu ihsan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya.
Meskipun engkau tidak melihatnya, akan tetapi Dia, itu Allah, melihatmu. Ini jawaban Rasulullah SAW. Ulama kita memberikan penjelasan. Qala al-ulama. Para ulama memberikan penjelasan tentang al-ihsan itu sendiri. Al-ihsan huna ruknun wahidun. Ihsan itu di sini terdapat satu rukun. Ihsan terkadang datang di dalam Al-Qur'anul Karim itu dikaitkan dengan takwa. Dan kadang juga datang di dalam Al-Qur'anul Karim kalimat ihsan itu dikaitkan dengan amal saleh. Dan bahkan kalimat ihsan itu datang dengan berbagai macam lafaz yang mengiringinya. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surah An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam firman yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam ayat ini Allah nyatakan bukanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Artinya di sini Allah ingin memberitahukan, Allah ingin mengabarkan tentang keadaan orang-orang yang beriman. Di antaranya para mufassir memberikan tafsiran tentang ayat ini. Maksud di sini bukanlah bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh junahun, dosa, artinya tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Fima ta'imu, tentang apa yang mereka makan dahulu. Idza mattaqaw wa amanu, apabila mereka bertakwa dan beriman, wa amilus shalihat, dan juga mengerjakan amal saleh, amal kebajikan. Tsumma taqaw wa amanu, kemudian mereka bertakwa dan beriman. Tsumma taqaw wa ahsanu, selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Kalimat ihsan digandengkan dengan kalimat takwa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang berbuat kebaikan. As-Sa'di, Al-Imam As-Sa'di memberikan keterangan tentang ayat ini. Ayat ini itu ayat dalam surah Al-Maidah 93 menyatakan tentang suatu ayat yang berkaitan dengan pengharaman khamr, yang menjadi larangan yang amat sangat mutlak. Tidak ada lagi di situ dispensasi. Dahulu sebelum khamr itu dilarang secara mutlak, masih ada ruang bagi mereka orang Arab jahiliyah, masih ada ruang bagi mereka orang-orang yang beriman diberikan rukhsah,
keringanan. Di antaranya adalah ayat yang menyatakan tentang ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, dinyatakan dalam ayat tersebut untuk menjauhkan yang namanya khamar. Ya. La taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ya mendekati salat, maksudnya mengerjakan salat sedangkan kalian dalam mabuk. Berarti di luar salat ada kemungkinan mereka masih mabuk. Otomatis masih mabuk itu berarti masih minum khamr. Ya, belum ya dilarang secara mutlak. Ya. Jadi ayat ini ya berkenaan tentang apa? Ya, tentang turunnya pengharaman khamr dan juga larangan secara mutlak. Wan nahyu al-akid wa tasydid fihi. Ya, larangan yang amat sangat tegas. Ya. Tamanna unasun minal mu'minin an ya'malu hala ikhwanihim alladhina matu 'ala al-islam qabla tahrimil khamr wa hum yashrabunaha. Jadi ada sebagian orang yang mereka ingin dari kalangan orang-orang yang beriman yang dahulunya ya, yang mereka tahu tentang keadaan saudara-saudara mereka yang mati di atas Islam sebelum pengharaman khamr. Ya. Dan mereka masih belum minum khamr. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junah." Tidak berdosa ya, bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh fima ta'imu, tentang apa yang mereka makan dahulu. Ya, sehingga ya, memberikan penjelasan kepada kita bahwa seseorang yang masuk Islam, seorang yang masuk Islam yang bersyahadat ya, maka syahadatnya ini sebagai penghapus daripada dosa-dosanya masa lalu. Ya, dosa-dosanya masa lalu. Orang hijrah ini akan menjadi penghapus daripada dosa-dosa dia yang lalu. Bagaimana dengan kebaikannya? Maka kebaikan yang dilakukan semasa orang tersebut dalam keadaan di masa jahiliyah, maka kebaikannya tetap ada. Adapun keburukannya hilang. Inilah bentuk kemurahan ya dan kasih sayang Allah Taala kepada umat manusia. Orang yang masuk Islam, baru masuk Islam dia. Dahulu ya, sebelum dia masuk Islam, dia berbuat baik. Banyak sekali berbuat kebajikan, maka kebajikan yang dia lakukan ya, itu akan tetap ada. Walaupun baru masuk Islam. Keburukan yang dia lakukan dahulu maka akan hilang. Banyak. Ya, para sahabat Nabi SAW sebelum mereka masuk Islam, ya, mereka melakukan amalan-amalan jahiliyah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh terhadap apa yang mereka makan dahulu. Walaupun disebutnya hanya makan, tapi tentu mewakili di dalamnya minum. Karena perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak hanya soal makan, pasti juga dia minum. Ya. Jadi ya, sebagian orang dari kalangan kaum mukminin ya, mereka berharap ya, mereka berandai-andai tentang apa? Tentang keadaan saudara-saudara mereka yang mereka mati di atas Islam sebelum pengharaman khamr. Ya. Artinya dulu mereka minum khamr kemudian apa? Wafat. Tapi wafatnya di atas Islam. Khamr belum diharamkan secara mutlak. Ya. Fa'anzalallahu hadhil ayah. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Wa akhbara ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan tentang keadaan mereka. Allah kabarkan tentang keadaan mereka. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahun fima ta'imu. Tidak berdosa atas orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maksud daripada kalimat junah haudun wa ithmun. Enggak ada keberatan, enggak ada dosa. Fima ta'imu, maksud daripada kalimat fima ta'imu tentang apa yang mereka makan dahulu, yaitu minal khamri wal maisir qabla tahrimihima, yaitu dari perbuatan mereka yang dulunya minum khamr dan bermain judi sebelum kedua hal tersebut diharamkan. Ya.
Inilah syariat Islam. Syariat Islam itu dibangun di atas apa? Di atas kemaslahatan dan kemudaratan. Maka tidak mungkin ketika sebuah perkara memudaratkan dirinya, pasti Islam akan mencegahnya, melarangnya. Walaupun itu menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dahulu bangsa Arab begitu amat sangat menyukai minum khamr. Kan nggak dilarang secara langsung. Nggak dilarang secara langsung. Nggak langsung haram. Allah kasih perbandingan terlebih dahulu tentang khamr. Di situ ada kebaikannya, di situ ada manfaatnya. Allah katakan wa ithmuhuma aw wa ithmuha. Ya, dalam ayat lebih besar. Lebih besar daripada manfaatnya. Jadi dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Bukan manfaatnya lebih besar daripada dosanya. Dikasih perbandingan. Barulah apa? Barulah diperintahkan pada fase yang kedua, orang-orang yang beriman jangan melakukan sholat ketika dia dalam keadaan mabuk. Barulah khamr itu dilarang secara mutlak. Disuruh menjauhkan. Makanya ramai. Di kalangan orang-orang Madinah pada saat itu ketika khamr turun, maka mereka langsung menumpahkan kendi-kendi yang berisi khamr di luar rumah mereka. Makanya banjirnya bukan banjir air, tapi banjir khamr. Karena saking banyaknya. Saking banyaknya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Madinah pada saat itu. Kaum muslimin pada saat itu. Jadi Allah nyatakan bahwa nggak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh terhadap apa yang mereka makan terdahulu. Idza mattaqau wa amanu wa amilus shalihat. Jika mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan amal saleh. Tsumma taqaw wa amanu, tsumma taqaw wa ahsanu. Kemudian mereka tetap bertakwa, beriman, tsumma taqaw wa ahsanu. Kemudian mereka tetap bertakwa dan melakukan amal kebajikan. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kalimat takwa dengan berbuat kebajikan, yaitu dikenal dengan apa? Al-ihsan. Dikenal dengan al-ihsan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kalimat ihsan yang berdiri sendiri, tidak digandeng dengan kalimat manapun. Wajah al-ihsan mustaqillan. Jadi kalimat ihsan ini itu datang sendiri tanpa kata yang dikaitkan dengannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang mereka melakukan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan tambahan dari kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Orang-orang yang beriman ketika melakukan kebaikan di dunia, maka Allah akan memberikan kebaikan yang lebih. Kebaikan yang lebih. Al-husna wa ziyadah. Allah berikan kebaikan yang paling baik dan juga apa? Dan juga tambahan. Apa yang paling baik yang Allah berikan buat orang-orang yang beriman nanti di akhirat? Masuk surga, tempat yang terbaik. Dan tambahan secara khusus bagi orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah. Maka dikatakan kalimat ihsan yang dimaksud adalah ihsanul amal, yaitu kebaikan sebuah amalan, bagusnya sebuah amalan. Karena ada yang baik, ada yang buruk. Maka ketika digandengkan amal itu adalah amal yang baik, maka disebut dalam syariat kita dengan al-amal saleh, atau dikenal dengan amal saleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala nyatakan secara khusus bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, Allah akan berikan
kebaikan yang lebih, dan sekaligus Allah berikan tambahan ya, kebaikan tersebut untuk orang-orang yang beriman. Apa yang maksud dengan ihsanul amal? Ihsanul amal artinya ya, amal yang terbaik. Ya. Itmamuhu itqanuhu, itu menyempurnakan amal tersebut. Ya. Memperbagus amal tersebut, itu namanya ihsanul amal. Maka ketika dikatakan ya, engkau telah berbuat kebaikan, berarti menunjukkan bahwa orang tersebut ya, melakukan kebaikan dengan sempurna, enggak setengah-setengah. Ini namanya ihsanul amal ya. Maksudnya ketika orang Arab mengatakan anta tuhsinu kada aw la tuhsin, engkau melakukan kebaikan ini atau engkau tidak melakukan kebaikan tersebut. Ya. Maksudnya adalah hal ta'rifu hadza syai'a tamaman aw annaka la ta'rifuhu. Apakah kamu tahu tentang perkara ini secara sempurna ataukah kamu tidak tahu? Maka orang yang melakukan sebuah amalan dengan baik berarti dia ngerti apa yang dia perbuat, dia ngerti apa yang dia lakukan. Maka kalimat sholat, kalimatnya mengerjakan sholat atau mendirikan sholat? Mengerjakan apa mendirikan, Pak? Hah? Yang sudah kita lewati ya. Dalam ayat wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat ya. Dalam lafaz hadis iqamus shalah, mendirikan sholat, bukan sekedar menunaikan, bukan sekedar mengerjakan. Banyak orang yang mengerjakan tapi tidak mendirikan sholat, artinya tidak sempurna, tidak memperhatikan syarat dan rukunnya sholat tersebut. Ya, di antaranya adalah perkara yang berkaitan dengan tumanina. Hanya sekedar menggugurkan sebuah kewajiban, itu namanya mengerjakan. Maka perkara tersebut belum ihsan. Ketika amalan tersebut ihsan, baik, disebut dengan baik, maka amalan tersebut harus dilakukan secara sempurna. Ya, amalan tersebut dilakukan secara sempurna. Ya, itulah yang dimaksud dengan ihsanul amal. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu sempurna atau tidak? Sempurna. Allah katakan dengan lafaz ihsan, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah yang melakukan kebaikan kepada segala sesuatu apa yang Ia telah ciptakan. Maksudnya apa di sini? Dialah Allah yang membaguskan, yang menyempurnakan segala sesuatu yang telah Ia ciptakan. Artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala enggak main-main. Ketika melakukan sebuah amalan, ya, bukan amalan sambilan, bukan amalan ya, sekedarnya saja menutup kegiatan akhir pekan misalnya, bukan. Ya. Bukan hanya sekedar itu saja, bukan hanya sebatas rutinitas saja, akan tetapi melakukan amal dengan sempurna. Ya, sebagaimana Allah Taala ketika menciptakan segala sesuatu, Allah lakukan secara sempurna, enggak main-main. Ya. Begitu juga seorang di dalam beribadah kepada Allah dituntut dengan ihsan. Ya. Allah itu mengatakan wal ihsan yakunu bainal abdi wa baina rabbih bi ibadatillahi wahdah la syarika. Dan ihsan itu kebaikan bisa dilakukan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, ya, dengan beribadah kepada Allah semata dan tidak melakukan persekutuan dengan apapun juga. Maka lihatlah bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa di pagi hari ataupun dibaca di sore hari dengan doa yang tadi saya bacakan. Ya. Ini mengingatkan kepada kita. Ya. Kenapa? Mitsaqus sabah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, hafizahullah, beliau mengatakan kalimat ini sebagai mitsaqus sabah, sebagai janji kita di pagi hari. Asbahna ala fitratil Islam. Kita ya berada di pagi hari di atas Islam, ya, di atas fitrah Islam, disebut dengan kalimat fitrah Islam. Padahal kalimat fitrah di dalam nas maksudnya adalah al-fitrah hiyal Islam. Ketika Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak manusia terlahir di atas fitrah. Apa yang dimaksud dengan fitrah? Di antara Syekh bin Baz mengatakan yang dimaksud dengan al-fitrah itu adalah al-Islam. Setiap anak manusia terlahir ya di atas fitrah Islam.
orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini yang pertama. Nabi memberikan kepada kita sebuah arahan agar kita berada di pagi hari di atas fitrah Islam. Wa kalimatil ikhlas yang kedua. Dan yang kedua adalah berada di atas kalimat ikhlas. Apa kalimat ikhlas? Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Dan kalimat tauhid inilah yang akan menyelamatkan seseorang. Ketika di akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka apa? Jaminan dari Allah Taala wa taala sebagaimana Nabi SAW sampaikan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Masuk surga. Ketika dia dapat ditalkin dengan kalimat ini, kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah, maka apa? Maka dia masuk surga. Jadi Nabi mengingatkan kepada kita bahwasanya kita harus berada di atas apa? Pagi hari di atas fitrah Islam, di atas kalimat ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan seluruh para nabi dan rasul mendakwahkan umatnya untuk tetap komitmen di atas kalimat ini. La ilaha illallah, kalimat tauhid. Wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas ajaran agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam. Islam itu adalah sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam huwa sunnah. As-sunnah hiya al-Islam. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Seluruh apa yang Rasulullah SAW katakan, apa yang beliau perbuat dan apa yang beliau tetapkan, maka itu adalah bagian daripada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sudah nyatakan keridhaannya terhadap agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama bagi kalian, dan telah aku cukupkan untuk kalian nikmat-nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Kata Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'anil Azim atau dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, beliau katakan hadhihi min akbari ni'amillahi azza wajalla ala hadhihi ummah. Ini adalah nikmat yang amat sangat besar kepada umat ini. Haitsu akmala lahum dinahum, ketika Allah sempurnakan bagi mereka agama untuk mereka. Apa itu? Islam. Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya sebagai khatamal anbiya, sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang Allah utus bukan hanya untuk golongan manusia saja, tapi Allah utus juga untuk golongan jin. Allah utus Nabi kita Muhammad SAW untuk golongan jin dan manusia. Maka apa? Maka kata beliau, fala yahtajuna ila dini ghairi wa la yahtajuna ila nabiyyin ghairi nabiyihim sallallahu alaihi. Kau udah enggak butuh lagi kepada agama selain Islam saja sudah. Dan enggak juga butuh kepada nabi selain nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan illa ma halallahu. Melainkan apa yang Allah tetapkan itu adalah halal. Wa ma harrama illa ma harramahu. Tidak ada perkara yang Allah haramkan kecuali itu adalah haram. Sudah. Allah tetapkan perkara-perkara tersebut. Maka ihsan itu bisa dilakukan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Caranya gimana? Dengan cara beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala semata dan tidak melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan. Maka Nabi SAW menutup doanya tersebut, wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ini harus dihafalin. Dan di atas ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang yang hanif, seorang yang lurus, yang senantiasa condong kepada Allah Tabaraka wa taala, beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan beliau bukanlah termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nabi Ibrahim Allah jadikan sebagai panutan, qudwah hasanah. Maka qudwah hasanah dalam Al-Qur'an berdua. Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut oleh Allah, yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Dan sungguh telah ada bagi kalian uswah hasanah, suri tauladan yang baik, panutan yang amat baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Dan ketika Allah nyatakan Nabi kita Muhammad SAW, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Hanya ada dalam Al-Qur'anul Karim dua sebutan uswah hasanah, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabiullah Ibrahim sebagai Abul Anbiya wa Rasul, bapaknya para nabi dan rasul. Ini cara kita beribadah kepada Allah dengan baik, dengan ihsan. Begitu juga kita lakukan ihsan dengan sama manusia. Wa yaqulu ihsan bainan nas.
Dan ihsan ini bisa dilakukan di tengah manusia. Bisadaqah wal ma'ruf wa badlil khair. Ya, dengan cara bersedekah, ya, dengan cara memberikan kebaikan, itu adalah cara kita untuk berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada manusia. Yang lainnya juga, cara seseorang melakukan ihsan adalah wadakwah ilallah. Ya, dia berdakwah, ya, dia menyampaikan agama Allah kepada manusia, bahkan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ini adalah bagian dari cara berbuat kebaikan. Minimal menunjukkan kepada seorang berbuat baik. Karena orang yang menunjukkan orang lain berbuat baik, sampai orang tersebut melakukan kebaikan apa yang telah dia tunjukkan, maka pahalanya adalah seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Padahal cuma menunjukkan saja. Ya, mandalla ala khairin. Dan siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, ya, falahu ajrun, maka bagi dia pahala. Pahalanya seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ini cara berbuat baik. Ya. Kemudian dikatakan ihsanul amal. Yang maksud dengan ihsanul amal, amal yang baik itu adalah itqanuhu bi an yakuna 'ala sunnah wa laysa fihi bid'atun. Ya. Jadi menyempurnakannya di atas sunnah, bukan dengan melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Segala perkara-perkara baru yang berkaitan dengan sebuah ibadah, berkaitan dengan agama, maka dalam syariat kita dinamakan dengan istilah bid'ah. Ya, istilah bid'ah itu bukan berkaitan dengan perkara-perkara urusan duniawi, bukan. Ada mikrofon, ya, ada laptop menggunakan ini, ya, menggunakan, ya, pengeras suara, ya, menggunakan, ya, apa, lampu dan seterusnya. Ya. Maka apa? Itu
bukan bagian daripada istilah bid'ah. Tapi istilah bid'ah ini berkaitan dengan ibadah. Ya, berkaitan dengan ibadah. Fa idza kana fil amali bid'atun fa innahu laysa min ihsanil amal. Maka jika amal tercampur, terkontaminasi dengan perkara-perkara baru, ya, produk-produk baru yang bukan dari produk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, fa innahu laysa min ihsanil amal. Maka sesungguhnya itu bukan cara orang untuk, ya, melakukan kebaikan sebuah amal, bukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Di dalam surah Al-Baqarah. Ya, dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-112. Ya, yang punya mushaf silakan dibuka. Ya. Bala man aslama. Ya. Maka siapakah? Nah, ini dia. Saya baca tafsir dalam As-Sa'di. Ya. Ya. Tidaklah barang siapa aslama yang dia Islam, artinya menyerahkan diri, ya, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik. Apa kata Sa'di? Tsumma dzakara ta'ala al-burhan al-jali al-'am li kulli ahadin. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan penjelasan yang amat jelas, ya, secara umum bagi setiap orang. Maka Allah sebutkan bala, tidak. Man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang dia, ya, menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat kebajikan, falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahala di sisi Rabbnya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan, ya, mereka tidak bersedih hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, tentang apa? Ya, tentang penjelasan yang amat sangat tampak secara umum bagi setiap orang, bahwa apa? Kalimat bala laisa bi amanikum wa da'awikum. Ya, jadi bukan hanya sekedar angan-angan kalian, dan bukan hanya sekedar klaim-klaim kalian, pengakuan-pengakuan kalian, bukan itu saja. Ya, jadi bukan hanya sebatas Islam itu hanya sebatas pengakuan. Ya, tidak ada pembuktian. Makanya Allah Ta'ala katakan, man aslama wajhahu lillah. Maksudnya adalah akhlasa lillahi a'malahu mutawajjihan ilaihi biqalbihi. Itu orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, yaitu orang yang melakukan amalan-amalannya ikhlas murni hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya, bukan karena manusia, bukan karena ingin didengar manusia, bukan karena ingin nyari panggung, bukan. Tapi karena apa? Lillah, karena Allah. Mutawajjihan ilaihi biqalbihi. Dia hadapkan, dia arahkan kepada Allah sepenuh hatinya. Makanya bedanya orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafikun, ya, itu amat sangat tampak. Ya, orang-orang munafikun melakukan amal karena apa? Karena ada motivasi-motivasi lain. Sedangkan orang-orang yang beriman motivasinya cuma satu, dorongannya hanya satu. Ya, untuk apa? Untuk mengejar daripada keriduan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa huwa muhsin. Dan
dia orang yang melakukan kebaikan tersebut, ya, ma ikhlasihi, yang disertai dengan keikhlasan dia melakukan kebaikan tersebut, muhsinun fi ibadati rabbih, itu orang yang berbuat kebajikan, maksudnya adalah fi ibadati rabbih, di dalam beribadah kepada Rabbnya, bi an abidahu bi syara'ihi fa ulaika hum ahlul jannah, ya, wahdahum. Dia beribadah kepada Allah dengan syariatnya, fa ulaika hum ahlul jannah, maka mereka itu adalah penghuni surga, ya, mereka adalah penghuni surga. Jadi dikatakan oleh Sa'di bi an abidahu bi syara'ihi, dia beribadah kepada Allah dengan syariatnya. Berarti syariat itu mutlak dari Allah. Yang menjelaskan syariat itu, ya, syariat Islam ini adalah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka tidak ada satupun, ya, perubahan di dalamnya. Baik itu dengan cara ditambah-tambah ataupun dikurang-kurangi syariat Allah. Ya. Maka ketika dia tambah, ketika dia kurangin, maka itulah masuk ke dalam perkara-perkara baru dalam agama kita yang dikenal dengan istilah bid'ah. Ya. Baik berkaitan dengan tata cara, baik berkaitan dengan jumlah, baik berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan waktu, ya, dan seterusnya. Berkaitan dengan tata cara, udah diterapkan tata caranya secara khusus. Salat sudah ada, ya, tata caranya. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nabi sudah memaparkan secara detail, mencontohkan kepada para sahabatnya bagaimana beliau mempraktekkan salat dari mulai takbir sampai dengan salam. Sudah, ya, selesai. Ya, kaifiatnya sudah diajarkan. Ya, nggak bisa dibuat-buat kaifiat yang lain. Ya. Begitu juga berkaitan dengan bilangan. Ya, sudah juga ditetapkan. Nggak bisa. Ketika syariat menetapkan sebuah bilangan dalam ibadah, nggak bisa orang tambahin lagi. Ya, nggak bisa orang ngurangin. Ah, ini masih kuat, sholat subuh masih kuat, masih seger, baru bangun tidur. Nggak mestinya jangan 2, mestinya ditambahin jadi 4, kan gitu. Ya, ini seperkara baru, ya kan? Salah kan gitu. Ya, karena nggak bisa pakai perasaan. Sudah ditetapkan bilangannya. Kadang berkaitan dengan apa? Waktunya juga sudah ditetapkan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu, ya, sudah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman secara khusus. Ya, dia nggak bisa buat-buat waktu sendiri sholatnya, dan gitu. Ya, nggak bisa. Apalagi sholat, ya, hari raya, Id, ya, baik Idul Fitri, Idul Adha, ya, apalagi misalnya, ya, sholat yang memang berkaitan dengan waktu, kan gitu. Ya. Sudah ada waktunya secara khusus. Tempat terkadang berkaitan dengan tempat, ya, ditetapkan oleh syariat tempatnya. Misalnya haji cuma satu tempatnya, ya, di mana tempatnya? Adanya di Mekah, kan gitu. Ya. Sudah ditetapkan, nggak bisa dia wukufnya apa? Wukufnya di tempat lain, nggak bisa. Wukufnya cuma satu, adanya di Arafah. Tempat berkaitan dengan tempat, nggak bisa nyari tempat lain, pindah negara gitu kan. Ya, hajinya pindah negara nggak bisa. Ya, sudah ditetapkan, ya, berkaitan dengan tempat. Ya. Ya, jadi ya, hal-hal yang memang sudah dipatenkan oleh syariat itu nggak boleh diubah-ubah. Ya, itu nggak boleh dirubah-ubah. Nah, itu dia. Ya. Itu maksud daripada ihsan. Itu ihsan di dalam beribadah dengan cara apa? Dia beribadah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ya.
Dan Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang bukan atas perintah kami, maka dia tertolak. Fa ihsanul amal ikhlasuhu lillahi azza wa jal wa muwafaqatuhu lis-sunnah. Jadi orang yang ihsan di dalam beramal, baik amalannya adalah dengan cara apa? Dengan cara dia mengikhlaskan amalannya tersebut karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut dengan apa? Ya, ihsanul amal. Maka Allah katakan, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Maksud daripada tidak, ya, kata Allah tidak. Ya, barang siapa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, maksudnya apa? Bitauhid wal ikhlas. Dengan mentauhidkan Allah dan dengan mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Wa huwa muhsin. Ya, dan dia berbuat kebajikan, maksudnya adalah muttabi'un lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wa lam yataqarrab ila Allah bil bid'ah wal muhdatsat. Dia melakukan hal tersebut muhsin, ihsan, artinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah dia taqarrub kepada Allah tabaraka wa taala dengan perkara-perkara baru. Maka hadis ini yaitu anta'budallaha ka'annaka tara, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Hadza huwal ihsan bainal abdi wa baina rabbih. Ini yang dimaksud dengan ihsan di sini adalah ihsan yang dilakukan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ya, anta'budallaha muqinan bihi, mu'minan bihi tamamal iman hatta ka'annaka tarahu bibasarika min syiddatil iman. Lianna syai'a alladhi yura la yushakku fihi fa indama taral jidar la tashukku fihi aw taral baba la tashukku fihi abadan. Maksudnya adalah engkau beribadah kepada Allah dengan penuh keyakinan dengannya, dengan keimanan yang sempurna, seolah-olah engkau melihat Allah dengan kedua matamu, dengan penglihatanmu. Karena apa? Karena saking kuatnya imannya di dia. Bukan berarti, sekali lagi, ya, Allah bisa dilihat di dunia. Nggak ada. Ya, ini adalah sebuah akidah yang keliru yang menyatakan bahwa Allah bisa, ya, bersemayam dengan makhluknya. Allah bisa, ya, bersemayam dengan makhluknya, bersama dengan makhluknya. Maksud bersama dengan makhluknya adalah dengan ilmunya Allah. Allah berikan perlindungan, Allah berikan penjagaan, ya, kepada orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian kata beliau, lianna syai'a alladhi yura la yushakku fi, karena sungguhnya sesuatu yang bisa dilihat, maka apa? Maka tidak diragukan lagi di dalamnya. Ketika Anda melihat tembok, gitu kan? Lihat langsung kan? Maka nggak ada keraguan di dalamnya. Ketika melihat pintu, maka Anda tidak melakukan apa? Tidak ada keraguan di dalamnya, karena bisa dilihat. Ya, bisa dilihat seperti itu. Makanya urusan, ya, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Ini adalah urusan iman, bukan urusan logika. Ya, iman itu urusan apa? Ya, perkara-perkara gaib. Coba lihat. Perkara-perkara gaib itu adalah bagian daripada urusan iman kita. Makanya ketika Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah tabaraka wa taala menyebutkan pertama kali, ya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah sebutkan terlebih dahulu alif lam mim. Ya, ini adalah Alkitab, Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu mereka orang-orang yang beriman terhadap perkara-perkara yang gaib.
Karena perkara-perkara yang gaib tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Ya, nggak bisa dengan ya panca indera kita. Maka ketika seorang beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah, artinya apa? Dia penuh dengan keyakinan melakukan perbuatan tersebut, bahwa apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan pasti disaksikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Rasulullah katakan, ya, Rasulullah katakan bahwa apa? Ya, meskipun engkau tidak melihatnya, ya, fa illam takun tarah, meskipun engkau tidak melihat Allah, ya, fa innahu yarak, maka Allah akan melihatmu. Ya. Fal ihsan an ta'budullaha jalla wa ala ka'annaka tushahidu bi'ainika min quwwati imanika wa yaqinika. Ihsan maksudnya adalah engkau beribadah kepada Allah Jalla wa ala seolah-olah engkau menyaksikannya, melihatnya dengan matamu karena kekuatan imanmu, karena kekuatan daripada keyakinanmu. Wa illa fa inna Allah la yura fi hadhihi dunya li'anna al-khalqa la yastati'una ru'yat Allah fi hadhihi dunya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah bisa dilihat di dunia ini. Karena apa? Karena makhluknya nggak bakal bisa melihat Allah di dunia ini. Wa innama yarahul mu'minuna yaumal qiyamah fil jannah idza a'tahumullahu quwwatan yastati'una biha an yaraw rabbahum. Ya. Dan sesungguhnya orang-orang beriman itu akan melihat Allah pada hari kiamat di surga ketika Allah memberikan kepada mereka kekuatan yang mereka mampu untuk melihat Rabb mereka. Amma fi hadhihi dunya, adapun di dunia ini fala ahada yarallaha mu'aniyatan wa inna ma yarahu biqalbihi wa imanihi wa yaqinihi ka'annahu yushahiduhu. Adapun di dunia ini maka enggak ada seorang pun yang dapat melihat Allah dengan mata kepalanya, enggak bisa. Maka keyakinan yang keliru, ya, yang menyatakan bahwa orang tersebut misalnya dia mengklaim menyatakan dia mampu untuk melihat Allah, enggak mungkin. Ya. Akan tetapi, ya, manusia, orang-orang yang beriman itu melihat Allah dengan apa? Dengan hatinya, dengan imannya, dengan keyakinannya. Seolah-olah ketika dia beribadah kepada Allah, Allah menyaksikannya. Ya. Allah melihatnya. Ya. Ketika Nabi Musa alaihi salam sebagai apa? Ya, sebagai sosok nabi yang dikatakan dengan kalimullah, orang yang ya langsung berdialog dengan Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah untuk melihatnya, qala rabbi, wahai Tuhanku, arini, ya, anzur ilaika, ya Allah, berikanlah kepadaku agar aku bisa dan mampu untuk melihatmu. Apa kata Allah? Lan tarani, kau tidak akan mampu untuk melihatku. Maksudnya adalah fid dunya. Karena Musa alaihissalam la yastati'u ru'yatallah fi hadhihi dunya. Ya, enggak ada yang mampu. Hatta selevel Nabi Musa saja itu tidak mampu untuk melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala di dunia. Enggak ada seorang pun yang mampu untuk melihat Allah di dunia. Karena apa? Karena keagungan Allah. Ya, karena keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maka banyak dalil fil kitab wa sunnah, ya, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, bahwa orang-orang yang beriman akan Allah muliakan bagi mereka pada hari kiamat secara khusus, ya, bahwa mereka akan melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, nanti di surga. Ya, adapun di dunia, ya, nggak akan mampu, ya, maka nggak akan mampu. Maka dikatakan bahwa, ya, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya, ya, dalil
ala annahu la yura fid dunya mu'ayinatan. Ini sebagai dalil bahwa nggak bakal Allah itu bisa dilihat di dunia dengan mata kepala kita. Akan tapi hanyalah mampu untuk kita rasakan. Ya, untuk kita imani dengan hati kita. Bisa dilihat dengan apa? Dengan hati kita, wal yaqini wal iman, dengan keimanan kita. Ya, yang tidak tercampur, yang tidak terkontaminasi dengan apa? Ya, dengan keraguan. Dan inilah a'lal maratib. Ya, setinggi-tingginya derajat. Ya, setinggi-tingginya derajat. Ya. Maka ya al-ihsan ini ya yang masuk dengan al-ihsan di sini yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, meskipun engkau tidak melihatnya, maka Allah akan melihatmu. Di sini ada dua yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kadar al-mujzi. Ya, artinya orang ini dapat ya pahala dengan dia melakukan perbuatan yang baik, dengan ikhlas dia, benar dia melakukannya, Allah akan berikan kepada dia ya al-qadarul mujzi, kadar pahala. Yang kedua adalah ya, dia melakukan satu amalan tersebut an yakuna qa'iman fi amalihi ala maqamil muraqabah atau maqamil musyahadah. Yaitu dengan apa? Dia melakukan sebuah amalan ya, dengan maqamil muraqabah, dengan merasa dirinya bahwa selalu diawasi oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah. Ya. Maqamul muraqabah hadza aqal wa maqamul musyahadah hadza a'zamul maratib allati yasiru ilaiha al-'abdul mu'min wa huwa an takuna al-asya' indahu haqqul yaqin. Ya. Derajat muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, ya ini sedikit. Apalagi yang musyahadah, selalu merasa dilihat oleh Allah. Dan inilah ada pada levelnya orang-orang yang beriman, karena mereka melihat ya perkara-perkara yang gaib sekalipun dengan apa? Hakul yakin. Ya, hakul yakin, dengan seutuh-utuhnya keyakinan. Benar keyakinannya. Walaupun nggak dilihat langsung dengan mata kepalanya, dia yakin. Bagaimana keyakinannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya, satu malam kelar, selesai. Perjalanan yang ditempuh mestinya ya sebulanan itu bisa terlewati dengan satu malam. Dari mulai Masjidil Haram di Mekah sampai ke Palestina di negeri Syam dengan ya waktu yang amat sangat singkat. Belum lagi Allah mi'rajkan ya sampai dengan apa? Melewati langit yang ke-7. Tambah nggak masuk akal lagi. Ya dikabarkan oleh Rasulullah di pagi harinya orang-orang tidak percaya tentang hal tersebut karena nggak masuk akal. Tapi lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hakul yakin, penuh dengan keyakinan yang utuh. Ya. Penuh dengan keyakinan yang utuh. Ya, ini hakul yakin. Ya, martabat muraqabah dan martabat ya musyahadah. Ya, martabat muraqabah meskipun engkau tidak melihatnya tapi Allah melihatmu. Ya. Wa hiya maqamu aktsarin nas. Dan ini adalah makomnya kebanyakan manusia. Fa innahum idza wasalu ila hadhil martabah fa innahum ya'budunahu azza wa jal ala maqamil muraqabah. Maka sungguhnya mereka ketika mereka melewati sampai kepada martabat ini, maka sungguhnya mereka akan beribadah kepada Allah azza wa jal di atas kedudukan muraqabah, artinya merasa diawasi oleh Allah. Fa idza raqaba Allah bi an dakhala fi shalah bi muraqabatillah wa ya'lamu anna Allah jalla wa ala muttali'un alaihi. Maka ketika dia merasa diawasi oleh Allah, masuk dia salat,
Ya, dia merasa Allah mengawasinya dan dia tahu bahwasanya Allah melihatnya. Wa anna baina yadayhi, Allah berada di hadapannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, dia merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala. Makanya Nabi mengatakan ketika kita melakukan sholat, apa yang Nabi SAW pesankan kepada kita, idza kumta fi sholatika fasalli sholata muwaddi'in. Jika engkau mendirikan sholat, maka sholatlah ya seperti halnya sholat perpisahan. Ya, sholat perpisahan, nggak ada lagi sholat setelah itu. Ya, orang mau dieksekusi mati, kemudian dia sholat. Ya, maka apa? Maka rasa sholatnya itu beda dengan di hari-hari biasa. Ya, karena dia sudah mau ya, meninggal dunia kan gitu. Maka Rasulullah katakan ketika engkau ingin mendirikan sholat, maka rasakanlah dengan melakukan sholat seolah-olah seperti halnya sholat perpisahan. Kenapa? Lita'lama anna Allah jalla wa ala muraqabuka. Ketahuilah bahwasanya Allah tabaraka wa taala melihat wa annahu muttaliun alaika, Allah menyaksikanmu. Ya. Wa ma tufidu fi syai'in illa wa huwa ya'lamu wa yarahu minka subhanahu wa ta'ala. Ya. Engkau merasakan kan gitu kan? Bahwasanya Allah mengetahuimu, Allah akan melihatmu. Maka ketika seorang punya derajat ini ketika melakukan sebuah ibadah, maka jadilah ibadahnya tersebut ibadah yang baik. Ya, ila ihsani al amal. Maka dia akan melakukan perbuatan tersebut dengan perbuatan yang baik. Kenapa? Karena selalu merasa diawasi oleh Allah. Adapun musyahadah, ya, yaitu a'lam min maqamil muraqabah. Selalu merasa diawasi, selalu merasa dilihat oleh Allah. Sebagaimana Nabi mengabarkan anta'budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ya. Ini makom yang tinggi, yang amat sangat sulit. Ya udah, yang penting kita merasakan ya martabat yang pertama. Ya, kita merasa diawasi oleh Allah. Ya. Meskipun kita tidak mampu untuk melihatnya, tapi Allah melihat kita. Inilah yang dimaksud dengan al-ihsan. Ya, yang maksud dengan al-ihsan. Maka ya Allah Subhanahu wa taala nuntut kita untuk berbuat kebaikan yang apa? Yang terbaik, bukan kebaikan yang banyak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian. Ya, siapa di antara kalian yang paling terbaik amalnya? Kullama adu maqamul muraqabah awil musyahadah zada ihsanul amal. Maka ketika besarnya kedudukan muraqabah dan juga adanya musyahadah, arti merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, zada ihsanul amal. Maka orang ini pasti akan menambah kebaikan amalnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan bagi kita ya untuk bisa merasakan bahwa kita selalu diawasi ya olehnya, ya kita selalu dilihat olehnya, dan mudah-mudahan ya Allah tabaraka wa taala ya bisa membantu kita, menolong kita untuk senantiasa memperbaiki daripada kualitas amalan-amalan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.